Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan cicilan kredit menggunakan logika fuzzy dengan metode Sugeno berbasis Python. Dengan saya yang memperkenalkan diri, Rifki Idnan Haikal Fajar, dengan NIM 211-323-1094. Dan saya Muklis Syarif Soleh dengan NIM 2113231074. Dan saya Arthur Reinhard Julianus dengan NIM 21132310077. Dan saya Sani Hotman Maulana dengan NIM 211-323-1128. Oke, dan terakhir Muhammad Fauzan dengan NPM 2113-201-201. Oke. Definisi fuzzy dengan metode Sugeno. Metode Sugeno adalah bagian dari sistem inferensi fuzzy atau FIS yang dirancang untuk memetakan input ke output non-linear. Keunikan Sugeno terletak pada fungsi outputnya yang berupa konstanta atau persamaan linear, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi yang membutuhkan hasil perhitungan cepat dan langsung. Terbagi 4, yang pertama adalah pemetaan input-output, memetakan nilai input ke output yang dihasilkan dengan fungsi keanggotaan dan aturan fuzzy. Fungsi output linear atau konstan, konsekuen dari aturan if-then adalah fungsi matematis atau z sama dengan f dalam kurung x, y, atau konstanta. Aturan if-then menggunakan struktur aturan logis untuk menghubungkan premis atau input dengan konsekuen atau output. Perhitungan mudah. Output yang dihasilkan mudah dihitung, cocok untuk sistem kontrol dan keputusan real time. Oke, ini juga kelebihan metode Sugeno dibanding metode fuzzy lain. Metode Sugeno menawarkan berbagai keunggulan, terutama dalam hal efisiensi, komputasi, dan kemudian diversifikasi, menjadikannya pilihan kuat untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan dan integrasi yang mulus. Efisien komputasi. Proses perhitungan lebih cepat dibandingkan metode Mamdani, ideal untuk sistem real time. Kemudian output continue dan kompleks. Lebih cocok untuk sistem dengan output yang bervariasi dan membutuhkan presisi tinggi. Kemudian output numerik langsung. Hasil difasifikasi langsung berupa nilai numerik, menyederhanakan interpretasi. Yang keempat, integrasi mudah. Dapat diintegrasikan dengan algoritma optimasi dan pembelajaran mesin untuk peningkatan kinerja. Kekurangan metode Sugeno dibanding metode fuzzy lainnya. Meskipun efisien, metode Sugeno memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam hal interpretasi dan fleksibilitas linguistik yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan metode. Yang pertama, kurang intuitif. Output berupa fungsi matematis kurang mudah dipahami secara linguistik dibandingkan himpunan fuzzy. Yang kedua, keterbatasan linguistik, sulit menangani ketidakpastian yang sangat kompleks dan ekspresif seperti pada metode Mamdani. Yang ketiga, fleksibilitas aturan. Kurang fleksibel dalam menginterpretasikan aturan berbasis bahasa alami, memerlukan pemodelan matematis yang presisi. Yang keempat, pemodelan akurat. Membutuhkan pemodelan fungsi output yang sangat tepat untuk memastikan akurasi hasil. Kemudian alternatif metode yang lebih akurat. Selain Sugeno, ada beberapa metode fuzzy dan pendekatan hibrida lain yang menawarkan keunggulan berbeda, tergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi dan tingkat ketidakpastian yang ingin ditangani. Metode Mamdani, output berupa himpunan fuzzy, lebih mudah dipahami manusia dan cocok untuk sistem linguistik. Metode Tsukamoto, output berupa fungsi monoton, efektif untuk sistem dengan karakteristik tertentu. Hybrid fuzzy neural network,
menggabungkan logika fuzzy dengan pembelajaran adaptif jaringan saraf untuk akurasi yang lebih tinggi. Metode probabilistik dan statistik, pendekatan komplementer untuk menangani ketidakpastian yang lebih kompleks dan data statistik. Studi kasus dan implementasi metode Sugeno. Metode Sugeno telah berhasil diterapkan dalam berbagai studi kasus, menunjukkan keefektifannya dalam mendukung pengambilan keputusan di berbagai sektor. Lalu keakuratannya bervariasi tetapi konsisten. Penilaian kinerja teller bank digunakan untuk mengevaluasi kinerja teller berdasarkan 4 parameter. Kemudian seleksi penerima beasiswa membantu dalam penentu penerima beasiswa menggunakan variabel seperti rapor, kehadiran, dan sikap. Prediksi permintaan barang terbukti lebih cepat dan efisien dibandingkan metode Sukamoto dalam memprediksi permintaan barang pada duta ponsel. Akurasi keputusan mencapai tingkat akurasi antara 70-88% dalam berbagai implementasi nyata, menunjukkan keandalan metode ini. Oke, baik. Terkait rangkuman perbandingan metode Sugeno, jika kita lihat secara keseluruhan, metode Sugeno ini unggul dalam efisiensi, komputasi, dan juga output numerik yang bisa dibilang langsung didapat ataupun keluar outputnya, hasilnya. Menjadikannya sangat efektif untuk aplikasi otomatisasi. Sebaliknya, metode Mamdani lebih sesuai untuk sistem yang memerlukan interpretasi linguistik berbasis bahasa alami. Terdapat 4 poin terkait rangkuman perbandingan metode Sugeno. Yang pertama itu mengenai keunggulan Sugeno, di mana efisiensi komputasi yang tinggi. Dalam arti Sugeno mampu memproses data dengan cepat serta menghasilkan output numerik yang langsung bisa digunakan dalam sistem lanjutan atau analisis lebih lanjut. Lalu poin kedua, keunggulan Mamdani, interpretasi manusia lebih cocok. Dalam artian metode Mamdani lebih intuitif dan cocok untuk aplikasi yang mengutamakan transparansi dan keterbacaan bagi pengguna manusia, terutama dalam sistem berbasis bahasa alami. Lalu poin ketiga, pemilihan metode tergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi dan kompleksitas data yang ingin digunakan dari masing-masing aplikasi. Lalu yang terakhir, 4, ideal untuk otomatisasi. Cocok untuk sistem real time, dalam arti Sugeno ini sangat optimal digunakan dalam sistem pengambilan keputusan otomatis seperti sistem kontrol dan embedded system yang menuntut kecepatan dan presisi tinggi. Selanjutnya ada kesimpulan. Metode Sugeno merupakan alat yang efektif untuk sistem pendukung keputusan cicilan kredit, menawarkan efisiensi dan output yang mudah diolah. Namun, pemilihan metode terbaik harus selalu disesuaikan dengan konteks aplikasi dan kebutuhan spesifik sistem. Efektivitas Sugeno sangat efektif untuk keputusan cicilan kredit. Kelebihan utama, efisiensi komputasi dan output numerik yang mudah diintegrasikan. Lalu keterbatasan kurang intuitif dalam interpretasi linguistik dan fleksibilitas aturan. Mempertimbangkan metode lain seperti Mamdani atau hybrid fuzzy neural network dapat menjadi pilihan tergantung kebutuhan. Dampaknya, pengguna Sugeno dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan kredit. Selanjutnya kita akan dilanjutkan dengan ke Python-nya. Boleh, silakan untuk kode yang kita akan jelaskan akan diterangkan oleh rekan kita.
Di sini kita Faji itu ada rulesnya itu. Rulesnya itu ada if then. If-nya itu penghasilan misalnya lebih dari 15 dan DP-nya itu 70 dan tenornya itu 36. Rulesnya apa 0,9 per 3 itu ini 3 juta misalnya. Dan 0,9 itu ada bobotnya, bobot kelayakan. Dan seterusnya sama juga beda 0,8, 4,5. Dan sekarang kita lanjut ke weight average atau bobot rata-rata. Ini rumusnya itu total sama dengan sum weight dikali output. Weight itu dari ini ya 4,5 dan outputnya itu 0,7. Jadi nanti 4,5 misalnya yang diambil itu 4,5 dikali 0,7. Lalu nanti akan di weight sum itu, kalau weight sum itu dari 0,7 atau 0,7 atau 0,8 nanti 0,7 ditambah 0,8 misalnya kayak gitu. Nanti itu total akan dibagi dengan weight sum. Sekarang kita coba lanjut ke mempraktekkan ininya. Misalnya kita masukkan harganya 200 dengan bunganya itu 5%. Dan penghasilannya itu 15 juta. Lalu DP 70. Dan tenornya 36 bulan. Maka outputnya adalah cicilan disarankan sesuai kemampuan. Jadi si orangnya itu sanggup untuk membayar cicilan tersebut. Lalu kita akan membuat kemungkinan yang kedua, buat yang baru lagi kan. Oke. Harga mobilnya 200, masih 200. Oke. Suku bunganya masih 5%. Lalu penghasilan 15 juta. DP-nya 50 dan tenornya 24. Nah, di sini masih sesuai dengan kemampuan dari orangnya. Lalu kita coba kemungkinan ketiganya buat yang baru lagi. Harga mobilnya masih 200. Suku bunganya masih 5% dan penghasilannya masih 15 juta. Kita coba dengan DP-nya 30 dan tenornya 24. Nah, di sini ada outputnya jadi berbeda, yaitu cicilan menengah perlu dipertimbangkan. Karena ini ada pengaruh dari DP dan tenornya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam segi penjelasan ataupun praktik yang kami presentasikan pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.